Ibu, kakak akan kembalikan. Tanya Lin Jiali menatap Lin Qier. Tentu saja kakak pasti kembali, kan ada adiknya di sini. Bagaimana mungkin kakak tidak kembali untuk bermain dengan adiknya yang imut ini, balas Lin Qier sambil tersenyum. Yang lain juga ikut tersenyum mendengar pertanyaan Lin Jiali kecil itu. Mereka tahu bahwa Lin Tian telah melakukan banyak hal untuk kultivasi adik kecilnya ini, buat adiknya kalau sudah besar nanti. Mereka juga tahu kenapa Lin Tian sampai melakukan hal itu, memang karena dia sangat menyayangi adiknya ini, tapi alasan utama adalah karena mungkin dalam beberapa tahun lagi, Lin Tian sudah naik ke dunia dewa, jadi jika dia naik pasti tidak akan bisa mengajarkan banyak hal kepada Lin Jiali. Maka dari itu, dia meninggalkan semua yang dia dapatkan, dan dia pelajari selama ini, kepada Lin Jiali, apalagi sejak adiknya terbangun dari tidurnya setelah memakan pil itu, gadis kecil itu sudah berada di tingkat alam bumi tahap ketiga yang membuat para tetua itu sangat iri melihatnya. Lin Jiali hanya mengangguk, sambil menggigit jari jempolnya. Kita beralih ke Lin Tian. Lin Tian yang masih di dalam lubang hitam itu, baru saja keluar, dia muncul di bentangan laut yang luas, yang membuat dia bingung melihat ke semua arah di sekitarnya. Bagaimana aku bisa menemukan kerajaan laut? Aku bahkan bingung dengan arah di sini, ucap Lin Tian sambil berpikir. Dalam kebingungan Lin Tian, di arah dekat Lin Tian berada, ada banyak hiu besar yang sedang mengejar sosok wanita cantik. Tapi wanita tersebut dari kepala sampai pinggangnya berbentuk manusia, tapi dari pinggang ke bawahnya sudah seperti ekor ikan. Wanita itu adalah Putri Duyung, salah satu penghuni lautan yang luas di dunia biru tersebut. Hahaha, kejar Putri Duyung itu, setelah kita menangkapnya, mari bermain dulu sebelum mengirimnya kembali ke istana, ucap seseorang yang memiliki baju besi berwarna emas. Pria tersebut berada duduk di atas hiu besar itu. Benar Kapten, kita harus merasakan tubuh wanita Duyung itu dulu, hahaha, ucap salah satu pria yang duduk di atas hiu itu. Jumlah mereka ada 5 orang, setiap orang mengendarai ikan hiu sebagai tunggangan mereka. Sedangkan wanita yang dikejar tersebut, sepertinya sudah terluka di sekitar tubuhnya. Dia berusaha sekuat tenaga, agar bisa lari dari kejaran para penunggang hiu itu. Lin Tian yang melihat segerombolan orang yang menaiki ikan hiu itu, cukup tertarik melihatnya, karena baru pertama kalinya dia melihat seseorang menunggangi ikan di lautan ini. Tapi setelah cukup kagum akan orang yang mengendari hiu itu, dia melihat ke arah depan ikan hiu itu mengejar. Di sana dia melihat seorang manusia bertubuh ikan yang sedang dikejar. Lin Tian tidak langsung menolongnya, tapi dia mendengarkan dulu pembicaraan para penunggang hiu tersebut. Setelah mendengar itu, Lin Tian kaget, dan segera tahu bahwa Putri Duyung itu adalah salah satu pelayan dari Putri Kerajaan Timur yang melarikan diri dari kudeta di Kerajaan Laut. Dan para penunggang hiu itu adalah anak buah dari pengkhianat Kerajaan Laut Timur. Lin Tian tidak menunggu lagi, dan langsung menolong wanita tersebut. Lin Tian muncul di depan 5 ikan hiu itu sambil tersenyum. Kalian mengejar seorang perempuan lemah dengan jumlah seperti ini, bukankah tidak terlalu sopan? Ucap Lin Tian. Siapa kamu? Tanya pemimpin dari ikan hiu itu. Hanya seorang yang sedang lewat, jawab Lin Tian. Lalu tanpa menunggu jawaban dari mereka, Lin Tian berbalik menatap Putri Duyung itu, yang masih tetap di posisi tadi di sana. Dia masih menatap Lin Tian dengan bingung, dan takut saat Lin Tian tersenyum ke arah laki-laki itu. Apa kamu kenal dengan Lin Gui? Tanya Lin Tian. Bagaimana kamu tahu tentang Raja Lin kami? Tanya wanita itu dengan bingung. Sepertinya kamu tahu tentang Lin Gui, lalu statusmu siapa di Kerajaan Timur itu? Tanya Lin Tian. Aku pelayan dari Tuan Putri, aku diperintahkan Putri untuk pergi ke kota laut, untuk mencari seseorang bernama Lin Tian, agar membantu Raja Laut kami yang sekarang Lin Gui namanya, ucap wanita itu. Oh,
Begitu, tunggu di sini sebentar, akulah Lin Tian. Kamu Lin Tian? Tanya wanita itu bingung dan kaget. Iya, lalu Lin Tian menatap ke depan, dan melihat orang-orang yang mengendarai hiu tersebut. Siapa kamu? Jangan halangi tugas kami, ucap pemimpin yang mengendarai hiu tersebut. Aku siapa? Kalian tidak perlu tahu. Berani menyentuh saudara kelimaku, akan kuhancurkan kalian semua. Tunggulah aku adik kelima, kata Lin Tian. Lalu tanpa sadar, Lin Tian menghilang dari tempatnya tadi berada. Dia muncul secara tiba-tiba di depan para penunggang ikan hiu itu. Lalu dia mengayunkan pedangnya ke arah mereka semua. Mereka semua juga sangat kaget dan pasrah tidak siap karena kecepatan serangan itu. Buong! Seluruh orang di sana terpotong menjadi dua bagian. Bahkan hiu yang mereka kendarai hanya tersisa tubuh terbelah. Mereka semua terbunuh oleh pedang Lin Tian. Wajar jika mereka mati dengan mudah, karena Lin Tian yang sekarang tidak menyembunyikan kekuatannya, sedangkan mereka hanya berada di tingkat alam bumi puncak. Wanita itu juga kaget, dan tidak percaya apa yang dilihatnya. 5 orang yang mengejarnya tadi mati semua di tangan pemuda ini. Hei, bagaimana keadaan kerajaan sekarang? Tanya Lin Tian. Karena pertanyaan Lin Tian, wanita itu kaget, dan mulai menceritakan apa yang terjadi di kerajaan Laut Timur. Jadi saudara kelima Lin Tian telah menjadi raja penguasa di kerajaan laut karena kekuatannya, tapi tiba-tiba tetua agung mereka melakukan pengkhianatan terhadap kerajaan mereka. Sampai sekarang mereka semua masih di jalan buntu. Nama wanita duyung itu adalah Sus yang ternyata seorang pelayan Tuan Putri. Mendengar itu, Lin Tian senang lalu dia mendekat ke wanita duyung itu. Bisakah kamu membawaku ke kerajaan laut? Aku tidak tahu di mana kerajaan tersebut berada, ucap Lin Tian. Dia senang bisa menemukan seseorang yang tahu arah di lautan tersebut. Baiklah, aku akan membawa tuan ke kerajaan kami, ucap wanita duyung itu. Baguslah, terima kasih, ucap Lin Tian. Tidak perlu, ini juga tugasku, jawab wanita itu. Lin Tian hanya mengangguk dan tersenyum biasa di wajahnya yang sangat tampan. Bahkan wanita itu pun juga terkagum-kagum dengan wajah tampannya Lin Tian. Kerajaan kami berada di dasar laut, apakah kamu bisa bernafas di dalam air? Tanya wanita itu. Tentu bisa, aku kan seorang ahli seni bela diri, tentu saja bisa, ucap Lin Tian. Iya, apakah kita berangkat sekarang? Tanya wanita itu. Tentu, mari tunjukkan jalannya, ucap Lin Tian. Lalu Lin Tian mengendalikan seekor hiu besar yang lewat di sekitar mayat orang-orang yang dibunuh Lin Tian untuk memakan daging mereka yang berserakan itu. Lin Tian lalu bergerak menggunakan tunggangan seekor hiu yang ada di situ bersama dengan putri duyung tadi yang berenang di laut itu. Adik, tunggu aku, ucap Lin Tian melihat ke langit. Di kerajaan laut, di dalam lautan yang luas, di benua timur, di dasar laut terdapat sebuah kota yang sangat luas. Kota itu adalah kota yang berisi banyak makhluk laut. Mereka hidup di dalam lautan yang luas. Di atas mereka dilindungi oleh formasi yang sangat luas membentengi kota tersebut. Tapi kota itu sekarang sudah dikuasai oleh para pengkhianat dari kerajaan Laut Timur yang berkomplot dengan para pria berpakaian hitam yang dibunuh oleh bayi kecil saat di kota laut. Di dalam perbatasan kota tersebut, pusat dari kota itu ada sebuah lubang formasi yang digunakan untuk menuju ke pusat dari kota kerajaan Laut Timur, tapi sekarang formasi itu telah dijaga para pengikut dari pengkhianat kerajaan tersebut. Posisi pusat dari kota kerajaan Laut Timur terpisah dari kota-kota yang ada di dalam laut tersebut. Kerajaan tersebut memiliki dunia sendiri yang terpisah, dan di sana memang berbeda dengan kota di dalam lautan itu. Tapi saat ini pun para pengkhianat itu telah berhasil menguasai setengah dari kota pusat kerajaan laut, jadi banyak para pasukan kerajaan laut telah mundur ke perbatasan kerajaan. Di istana kerajaan, Raja, apa yang harus kita lakukan sekarang?
Tanya seorang menteri dari kerajaan Laut Timur. Bertahanlah, tunggu leluhur keluar dari pengasingannya, ucap Raja Laut. Dia adalah Raja Laut Timur bernama Su Zilong, ayah dari Sun Yer. Di istana itu mereka sedang sibuk menyelesaikan masalah tentang penyerangan yang dilakukan oleh Elder Agung dari kerajaan mereka sendiri. Tanpa disadari Elder Agung, beserta dengan para pengikutnya memberontak menyerang kerajaan untuk mendapatkan tahta Raja Laut Timur. Di aula itu, pintu terbuka dan sosok pria tampan yang memiliki mata yang sangat tenang muncul, bersama dengan sesosok wanita berdiri di belakangnya. "Apa yang terjadi?" tanya pria itu. "Leluhur," ucap mereka semua berlutut menyambut pria itu. Pria itu tentu Lin Gui, yang diperintahkan Lin Tian untuk mendapatkan warisan di kerajaan Laut Timur tersebut, dan juga untuk membangun kekuasaannya di sana. "Berdirilah, ceritakan apa yang terjadi," ucap Lin Gui. "Iya leluhur," ucap mereka. Lalu raja meminta Lin Gui duduk di kursi rajanya, yang berada paling tinggi dari sana. Lin Gui duduk diikuti oleh perempuan di belakangnya berdiri di samping kanannya beserta raja di samping kirinya. "Kalian bisa mulai menceritakan apa yang terjadi," ucap Lin Gui. Lalu raja mengangguk dan mulai menceritakan semua yang terjadi selama ini di kerajaan laut. Sejak Lin Gui datang dan mengatakan untuk membangkitkan kembali suku kura-kura, banyak yang setuju dengan rencana Lin Gui, tapi ada satu orang yaitu Elder Agung mereka, yang selama ini menyimpan keinginan akan kekuasaan yang tidak menginginkan Lin Gui menjadi pemimpin mereka. Awalnya mereka semua tidak berpikir kalau Elder Agung akan berani untuk melakukan hal gila seperti pemberontakan itu, tapi sejak Lin Gui masuk ke tanah leluhur kura-kura, Elder Agung mulai bergerak. Dia bahkan meracuni leluhur mereka, sehingga bahkan sampai sekarang leluhur mereka masih dalam penyembuhan diri. Lalu sekarang kita masih bertahan di istana ini?" tanya Lin Gui. "Rencana kami memang menunggu leluhur agung keluar dari tanah leluhur, kami hanya menunggu perintahmu," ucap Raja Laut. "Kalau begitu, mari kita lihat kekuatan mereka. Berani mengganggu wilayahku, maka bunuh," ucap Lin Gui sambil berdiri mengeluarkan aura yang sangat kuat. Ini, semua orang di sana merasa terguncang dengan aura yang dikeluarkan Lin Gui. Aura yang dia keluarkan sudah sangat kuat, bahkan sekuat leluhur mereka terdahulu. Lin Gui sekarang baru saja keluar dari pengasingannya, dan maju di tingkat ke-9 alam abadi bumi. Walaupun auranya kuat, tapi kekuatannya baru saja maju, tidak sekuat orang-orang yang sudah lama berada di alam itu. "Kami mematuhi leluhur agung," ucap mereka berdiri, lalu membungkuk secara bersamaan. "Pergi, saatnya mengambil kembali wilayah kita," ucap Lin Gui. "Iya," ucap mereka serentak. Lalu mereka semua menghilang dari sana, bersiap untuk menyerang balik dan menghancurkan para pemberontak tersebut. Di luar kerajaan laut banyak pasukan pemberontak yang telah berdiri tepat di perbatasan kerajaan laut. Berdiri di bagian depan ada 3 orang yang memimpin pasukan tersebut. "Tuan, apa bantuan kita benar-benar akan datang?" tanya seorang pria tua yang berada di samping kiri pemuda yang memakai setengah penutup di wajahnya. "Tenang saja, walau bantuan tidak datang, tapi dengan kita bertiga bisa dengan mudah menguasai istana ini, apalagi jika benar leluhur yang kalian katakan itu sudah terluka beserta anak muda yang masuk ke ruang leluhur juga pasti hanya di alam abadi," ucap pemuda yang memakai penutup wajah, yang hanya menutup setengah dari wajahnya. "Benar, aku dan Tuan berada di tingkat alam abadi bumi kelima, dan kau berada di alam abadi bumi ketiga. Tentu sudah cukup untuk mengalahkan Raja Laut," ucap pria berjubah hitam di kanan pria yang memakai setengah penutup wajah itu. "Maaf atas keraguan hamba Tuan," ucap Elder Agung yang berada di sebelah kiri, dan dialah dalang dari pengkhianatan yang terjadi di kerajaan tersebut. "Semua telah siap seperti yang Anda katakan, dengan pengorbanan darah yang kita lakukan,
maka raja kita bisa muncul untuk menghancurkan formasi kerajaan ini, ucap pria itu. Benar, apa yang Jenderal Mayat katakan, kami siap membantu Anda, ucap pria berjubah hitam. Pria berjubah hitam itu sendiri tidak lain adalah anak buah dari pria bertopeng yang muncul menyelamatkan Kapten Darah saat itu, di saat akan dibunuh Bing Zhao kakak Lin Tian, waktu di kota Apung. Hahaha, kamu memang pintar berbicara, sebagai bawahan dari jenderal tertinggi, kamu juga memang cukup setia, ucap Jenderal Mayat itu. Tentu itu sudah tugas pria ini, balas pria berjubah hitam itu. Bagus. Sebentar lagi dengan pengorbanan yang kita lakukan di kota laut, maka Tuan Raja kita akan datang, ucap Jenderal Mayat. Iya Tuan, tenang saja kami sudah meminta pasukan kita untuk menjaga tempat itu, ucap Elder Agung Kerajaan Laut. Hahaha, bagus. Mari kita mulai bersiap, kita akan mulai menyerang, aku sudah bosan, dan ingin sedikit bermain. Dan aku juga butuh beberapa mayat untuk boneka mayatku, ucap Jenderal Mayat sambil tertawa. Kami akan bersiap, ucap Elder Agung. Pergilah, jangan sampai menggagalkan rencana Jenderal kedua, ucap Jenderal Mayat itu. Baik, lalu mereka berdua pergi untuk mengatur pasukan mereka. Walaupun dia adalah jenderal, tapi bukan yang terkuat seperti 10 jenderal besar, yang masing-masing jika kekuatan mereka pulih, sudah berada di puncak abadi bumi, bahkan ada di alam abadi langit. Hehehehe, setelah pertempuran ini, boneka mayatku akan bertambah kuat, itu cukup bagus, dan juga dengan banyak pengorbanan darah ini, Raja akan cepat pulih, ucap Jenderal Mayat, sambil menatap perbatasan di depan istana. Sedikit penjelasan tentang tingkatan Yimo. Yimo biasa, manusia yang menjadi Yimo dengan meminum darah Yimo, jadi kekuatannya biasa saja. Yimo pasukan, Yimo yang memiliki darah asli, tapi hanya sebatas pasukan rata-rata kekuatannya berada di alam bumi. Yimo kapten palsu, Yimo di tingkat yang sama dengan tingkat langit atau berada di alam ilahi tingkat pertama atau kedua. Yimo kapten, berada di tingkat alam ilahi dan abadi tingkat 1-6. Yimo Jenderal, berada di alam abadi dan abadi bumi. Yimo Jenderal besar, berada di alam abadi bumi, sampai alam abadi langit, itu pun hanya ada 10 di dunia biru yang sekarang. Raja Yimo, memiliki kekuatan lebih kuat dari alam abadi langit. Yimo itu bisa kita samakan dengan iblis. Oke kita lanjut lagi. Di lautan menuju ke arah kerajaan laut berada. Lin Tian dan Su hampir dekat dengan salah satu kota laut yang berada di kekuasaan kerajaan Laut Timur. Tapi saat Lin Tian sampai di tempat itu, dia yang masih berada di langit melihat laut di bawah berwarna merah, merasa ada yang aneh. Dia juga bisa merasakan formasi yang sangat besar dan kuat yang ada di sana. Tuan Lin, ada apa? Kenapa kita tidak langsung menuju ke kota laut itu? Tanya Susi. Ada yang aneh, kamu mengatakan array teleport ke pusat kerajaan laut berada di kota ini bukan? Tanya Lin Tian. Iya, memang di sini tempatnya, apa yang aneh? Tanya Susi bingung. Kamu melihat di bawah laut itu berwarna merah bukan? Ucap Lin Tian. Iya, itu wajar bukan? Karena pasti itu adalah darah dari pertempuran di sana, jawab Susi. Mendengar jawaban Putri Duyung itu, Lin Tian hanya menggelengkan kepalanya. Jika itu benar darah bekas pertempuran, maka darah itu pasti akan mengalir di laut ini, bukan hanya berkumpul di sekitar bawah laut itu. Mari kita turun, aku merasakan hal yang aneh, dan juga sangat berbahaya, ucap Lin Tian. Mendengar perkataan Lin Tian merasa aneh, tapi hanya mematuhi apa yang dikatakan Lin Tian. Sebenarnya ini pertama kali Lin Tian merasakan hal yang sangat berbahaya, selama sejak dia bertempur, dan bertemu dengan musuh yang kuat pun dia tidak akan merasakan bahaya seperti ini. Bahkan saat dia bertarung dengan leluhurnya, bahaya seperti ini tidak pernah dia dapati. Yang dia rasakan sekarang adalah
hal yang sangat membuat hatinya merasakan kegelisahan yang belum pernah dia rasakan. Ayo, Lin Tian lalu masuk ke laut tersebut untuk menuju ke dasar laut tempat kota laut berada. Su Si juga mengikuti Lin Tian dari belakang. Bagi seorang seniman bela diri yang bahkan sudah mencapai alam abadi bumi ke atas, hal seperti berenang, menyelam dan bertahan di laut tidak akan dapat membuat mereka kehabisan nafas. Mereka bisa bertahan dengan hanya mengandalkan ki yang berada di sekitar mereka, jadi laut tidak menjadi masalah bagi para seniman bela diri dalam bertahan. Kalau kita pasti mati sudahlah. Apa yang terjadi di sini? Tanya Su Si dengan kaget dan ketakutan melihat kejadian yang dia lihat. Ini, Lin Tian merasa kaget juga akan hal yang dia lihat di dalam kota itu. Dia melihat banyak sekali makhluk laut yang bertumpukan di sana. Dia melihat juga seluruh mayat itu kering, darah mereka disedot keluar dengan paksa. Dapat dilihat dari banyak ekspresi wajah mereka yang seperti sangat amat menahan kesakitan dan baru mengalami siksaan yang sangat brutal. Bahkan ada beberapa mayat, anak-anak manusia, dan makhluk laut yang jadi korban di sana. Su Si tidak tahan, melihat semua itu merasa seluruh tubuhnya sangat lemah. Dia tidak dapat percaya bagaimana mereka bisa sekejam seperti ini. Biadab, sungguh biadab, teriak Lin Tian. Dia sangat marah. Lin Tian merasa semua ini sangat kejam, bahkan dia tidak tahan dengan memikirkan apa yang mayat-mayat di sana alami sebelum mereka mati. Dan Lin Tian tahu semua ini pasti ada hubungannya dengan para Yimo yang sudah mulai bertindak di dunia biru ini. Dia benar-benar sangat marah, bahkan aura seorang abadi bumi di tubuhnya keluar, dan membuat beberapa orang penjaga di depan arai tersebut terkejut. Mereka melihat ke arah atas laut, dan terlihat wanita duyung yang berdiri di belakang pemuda, dan mereka melihat pemuda tampan seperti dewa yang murka, sedang menatap mereka. Mereka sedikit pun tidak takut melihat Lin Tian, malah mereka tersenyum. Bagus, ada mangsa lagi. Dengan ini rencana Elder Agung akan berjalan sesuai rencana, ucap penjaga itu. Hahaha, mari kita tangkap mereka. Aku merasa mereka paling banyak berada di alam langit, balas salah satu dari mereka berdua. Itu karena di formasi kota mereka tidak terlalu merasakan kekuatan Lin Tian. Mereka hanya berpikir dia berada di alam langit, karena orang yang bisa mengeluarkan getaran aura seperti itu di lautan hanya di alam langit ke atas. Tapi hal yang tidak mereka ketahui ialah mereka telah membuat seorang pemuda yang menyerupai dewa itu sangat marah. Kalian semua akan mati, ucap Lin Tian. Lalu dia menghilang dari sana tanpa memperdulikan formasi itu. Lalu Lin Tian muncul tepat di belakang kedua penjaga arai itu tanpa sedikit pun disadari mereka. Bagaimana bisa sedang memotong kepala mereka berdua dengan sangat cepat. Mereka bahkan belum sempat menyelesaikan perkataan mereka sebelum nyawa mereka menghilang. Setelah masuk ke kota di bawah laut itu, tidak ada air laut yang masuk ke sana itu, berkat formasi yang didirikan oleh ahli di masa lalu di kota bawah laut, menyebabkan semua yang ada di sana seperti di dunia di daratan. Su sangat kaget melihat Lin Tian, yang entah kenapa bisa langsung muncul di depan penjaga arai itu, dan membunuh mereka semua membuat dirinya sangat terkejut. Pemuda yang sangat kuat, mungkin dia setingkat dengan Raja Laut, pikir Su Si miliki weleh-weleh. Nona, kamu pindah agak jauh dari sini, aku akan menghancurkan formasi pengumpul darah ini dulu, ucap Lin Tian ke arah Su Si yang telah mendekat ke Lin Tian. Tapi, sudah diam, jangan banyak tanya. Ini hal yang sangat berbahaya. Aku menduga mereka ingin memanggil sesuatu yang sangat berbahaya, jadi lebih baik menghancurkannya sekarang, kalau tidak pasti nanti akan sangat merepotkan, balas Lin Tian menghentikan pertanyaan Su yang terlalu banyak bertanya. Baik, berhati-hatilah tuan. Lalu dia menjauh keluar dari formasi kota tersebut, meninggalkan Lin Tian sendirian. Pedang api, ucap Lin Tian. Lalu pedang api muncul di tangan Lin Tian,
dia akan membakar seluruh tempat ini beserta mayat-mayat yang ada di sana. Bakar semuanya, naga api, ucap Lin Tian. Lalu pedang api Lin Tian mengeluarkan raungan seperti seekor naga yang berteriak ke arah langit. Roa naga api itu langsung menyerang seluruh mayat dan darah yang ada di sana. Buom! Area itu terguncang oleh serangan Lin Tian. Lin Tian menggunakan kekuatannya di alam abadi bumi tingkat ke-8 secara langsung. Apakah berhasil? Pikir Lin Tian. Setelah beberapa saat area tersebut yang mendukung formasi itu tidak tergores, bahkan hancur karena serangan Lin Tian. Formasi ini. Lin Tian kaget, dan baru sadar, formasi ini telah menjadi sangat kuat, karena seluruh mayat yang berada di sana. Ini buruk, Nona cepat lari dari sini, teriak Lin Tian. Ada apa tuan? Tiba-tiba kaget, mendengar teriakan Lin Tian. Tiba-tiba Lin Tian merasakan firasat yang sangat buruk muncul di pikirannya. Tanpa dia sadari sebuah tangan besar dan gelap muncul dari formasi itu berusaha untuk menangkapnya. Lin Tian yang melihat itu, mencoba untuk lari secepatnya, tapi sayang tiba-tiba dia tidak bisa menggunakan kekuatan ruangnya, seperti ruang di sekitarnya terkunci oleh sesuatu. Hahaha, aku akan mendapatkan tubuh yang sangat bagus, ucap sebuah suara yang berasal dari tangan yang berusaha menangkap Lin Tian. Ini buruk. Kita beralih cerita di dunia 1000 besar, anakku. Teriak seorang wanita di sebuah kamar. Wanita cantik itu kaget dan merasakan hal yang membuat jantungnya terasa sakit. Anakku. Wanita itu menangis sambil memegang dadanya. Dia mengingat bayi kecil yang menghilang selama 16 tahun yang lalu. Apa yang terjadi, Huan? Ucap suara yang tiba-tiba muncul di kamar itu. Sesosok pria yang tampan muncul di samping perempuan tersebut. Pria itu memiliki alis dan mata yang hampir mirip dengan Lin Tian. Wanita itu melihat pria yang datang itu langsung kaget dan memeluk pria tersebut. Aku merasakan anakku dalam bahaya. Dia seperti ditelan oleh kegelapan. Apa yang terjadi? Aku takut terjadi sesuatu dengannya, ucap wanita itu. Tenanglah. Anak kita pasti akan baik-baik saja, ucap pria itu dengan wajah yang sedikit menyakitkan memikirkan anaknya yang menghilang 16 tahun lalu. Tenangkan dirimu, ucap Lindong, 16 tahun, aku menunggu berita tentang anakku, sampai sekarang dia belum kembali, bahkan aku tidak bisa membesarkan dia, apa aku pantas menjadi seorang ibu, ucap wanita itu. Itu, pria yang dipanggil Lindong itu, sedikit merasa pahit dan menyakitkan di hatinya. Pria dan wanita itu adalah orang tua kandung Lin Tian, ayahnya bernama Lindong, dan ibunya bernama Ying Huan Huan. Sebenarnya Lindong telah mencari dengan segala kekuatannya yang ada, bahkan dia meminta bantuan kepada dua sahabatnya, Kaisar Api Xiao Yan dan Raja Mu yaitu Mu Chen untuk membantu mencari anaknya itu. Bahkan dia juga meminta murid-murid di tempatnya untuk turun ke dunia tingkat tinggi dan rendah lainnya untuk mencari putranya, tapi tidak ada yang menemukannya. Melihat wanita yang menangis di pelukan dia, membuat hatinya semakin sakit. Bagaimana tidak, wanita ini selalu menangis setiap saat memikirkan bayi yang telah hilang selama ini. Dia pun merasakan hal itu. Sebagai seorang ayah dia gagal menjaga anaknya sendiri, tapi yang dapat dia lakukan sekarang adalah menenangkan istrinya ini, agar tidak menangis dan larut dalam kesedihan. Apa yang terjadi? Pintu terbuka dan wanita cantik lain masuk ke sana. Wanita itu memiliki wajah yang tenang dan secantik peri. Jika Ying Huan Huan seperti peri es yang sangat memikat, tapi wanita ini seperti peri es yang sangat dingin, dan bahkan terasa tak tersentuh. Itu, Huan mengatakan bahwa anak kita dalam bahaya, ucap Lindong. Wanita itu berjalan ke arah mereka berdua, dan duduk di sebelah Ying Huan Huan. Saudari Kingsu, aku merasakannya, anakku dalam bahaya, aku benar-benar merasakannya, ucap Ying Huan Huan. Aku percaya saudari, kata Ling Qingsu.
Ling Qingzu adalah istri pertama dari Lindong. Dia juga memiliki anak perempuan yang sudah besar, jadi dia mengerti bagaimana perasaan Ying Huan sebagai seorang ibu. Ling Qingzu memeluk perempuan yang menangis itu. Di sana Ying Huan melepaskan kecemasannya. Lindong yang melihat itu hanya bisa pergi meninggalkan mereka berdua. Dia tahu tidak ada gunanya dia di sana. Dia lalu pergi ke sebuah puncak di tempat tersebut. Dia mengeluarkan sebotol vodka dari cincin spesialnya dan meminum vodka itu sambil melihat ke langit. "Apakah anakku baik-baik saja?" ucapnya sambil melihat ke langit. "Tenang saja saudara pertama, anak itu pasti baik-baik saja." Sesosok pria sangat tampan muncul di belakang Lindong. "Saudara kedua, kamu datang," ucap Lindong. Pria yang sangat tampan itu adalah Lin Biao, saudara kedua Lindong. "Tentu, apakah kamu memikirkan keponakan kecil?" tanya Lin Biao. "Iya, tadi Ying Huan merasakan anakku dalam bahaya. Aku tahu mungkin saja apa yang dikatakan dia benar tapi aku..." Lindong meminum vodka itu tanpa menyelesaikan perkataannya. Lin Biao tahu rasa kekecewaan yang dirasakan oleh saudaranya itu. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia juga telah mencoba mencari ke berbagai wilayah dan dunia tingkat tinggi, bahkan dia sampai turun ke dunia menengah dan dunia fana terendah.